Shalom semuanya. Ketemu lagi kita pagi hari ini ya Kak Sylvia. Semoga anak-anak di rumah tetap merasakan kebaikan Tuhan, tetap merasakan Tuhan yang luar biasa dan sukacita. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Biarlah ibadah hari ini benar-benar menjadi ibadah yang penuh dengan sukacita untuk kita datang kepada Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan menyembah Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Semua pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, merasakan bahwa Tuhan benar-benar memelihara kehidupan kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menjaga kami, Engkau menyertai kami. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi terang dan garam bagi sekeliling kami, menjadi sukacita bagi setiap orang yang akan kami jumpai. Karena kami tahu bahwa Engkau memelihara kehidupan kami. Haleluya. Hari ini menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Ketika kami sehat, kami kuat, dan kami mengalami sukacita yang melimpah di dalam Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Roh Kudus.
Terima kasih untuk segala sesuatu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorak demi nama-Mu. Jadikan hari ini menjadi hari yang berbeda dengan hari-hari kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memelihara kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan amin. Luar biasa ya. Bagaimana Kak Silvi kabarnya minggu ini? Luar biasa ya. Adik-adik di rumah tentunya semoga tetap luar biasa ya. Adik-adik tetap bersabar. Berdoa selalu supaya kita bisa bertatap muka ya. Berdoa buat kota Surabaya selalu diberkati oleh Tuhan. Kita semua tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita pujikan satu pujian ini ya. Pasti semua sudah tahu ya. Siapa yang di perut ikan? Yang ditelan sama ikan siapa? Ayo siapa? Yang ditelan ikan itu adalah Yunus. Berarti hari ini kita pujikan Yunus di perut ikan. Semua boleh pakai gerakannya yang di rumah ya. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena Tuhan mengasihinya, maka dimuntahkannya. Pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap. Daniel di gua singa, pom pom pom. Daniel di gua singa, pom pom pom. Karena Tuhan mengasihinya, maka dilepaskannya. Pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap. Tunggu gerakannya ya Kak Silvi ya. Gerakannya itu nanti kalau waktu pom 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 maju ke depan ya. Pom pom pom, cuap cuap gitu ya. Kalau cuap itu berarti tangannya dibuka aja karena ini kita pakai masker ya. Kalau kita nggak pakai masker itu biasanya mulutnya yang membuka ya, karena cuap-cuap gitu ya. Sekarang karena pakai masker nggak bisa kelihatan meskipun mulutnya buka, tapi dikasih tanda di tangannya cuap-cuap gitu ya. Sama kalau pom-pom-pom maju ya, pom-pom-pom, cuap-cuap gitu ya. Oke, semuanya bisa? Kita pujikan pujian ini. Yang pertama Yunus, yang kedua Daniel. Perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena Tuhan mengasihinya, maka dilepaskannya. Pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap. Daniel di gua singa, pom pom pom. Daniel di gua singa, pom pom pom. Karena Tuhan mengasihinya, maka dilepaskannya. Pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan.
Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Luar biasa ya. Nyanyi pakai masker ini benar-benar perjuangan ya. Tapi untuk Yesus kita selalu berjuang yang terbaik. Amin. Luar biasa sekali. Mari saatnya kita duduk tenang. Kita mendengarkan firman Tuhan. Firman itu yang memberikan kita kekuatan ya. Orang tua, firman Tuhan itulah yang menasehati hidup kita. Maka dari itu, siapkan hatimu untuk diisi oleh sesuatu yang baik, yaitu firman Tuhan. Saat tidak melihat jalan Tuhan, hati kita selalu percaya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku Kak Sylvia akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua lipat tangan, kita tutup mata ya adik-adik, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur, kami boleh menikmati ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Meskipun ibadah kami saat ini ibadah online Bapa, kami mau sungguh-sungguh Tuhan mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, dan Engkau juga memberkati guru sekolah minggu kami, Kak
Kak Wempi yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. Duduk manis, kita dengarkan firman Tuhan. Ya, Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya. Berharap kita semua selalu ada di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Kak Wepi izin buka masker ya, karena nafasnya ngos-ngosan di sini ya. Ya adik-adik, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita, ya, cerita imajinasi. Bisa jadi cerita ini adalah cerita yang sesungguhnya benar-benar terjadi. Pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan kita berjudul Mengambil Keputusan. Ya, mengambil keputusan. Seringkali sebagai anak-anak Tuhan kita diperhadapkan kepada sebuah pilihan, adik-adik. Pilihan itu berarti ada beberapa. Ada pilihan yang tapi kita harus memilih salah satunya. Nah, pagi ini ada sebuah cerita tentang 3 orang anak. Anak yang pertama ini bernama Mike. Ya, dia seorang anak laki-laki yang punya sifat kepo. Nah, ada yang tahu nggak kepanjangan dari kepo? Ya, kalau bahasa aslinya dibaca kepo seperti itu ya. Singkatan dari knowing apa? Knowing every particular object. Ya, yang artinya dia tuh pengen tahu, bahasa gampangnya lah Kak Wempi ya, nggak usah susah-susah ya. Pengen tahu. Nah, si Mike ini punya rasa kalau dia penasaran tentang sesuatu, dia pengen tahunya itu tinggi sekali. Oleh karena itu dia masuk kepada anak-anak yang memiliki sifat kepo itu tadi ya. Nah, suatu kali saat si Mike ini berulang tahun, dia mendapatkan sebuah kado. Nah, kadonya ini adalah sepeda. Nah, siapa yang punya sepeda di rumah? Ya, boleh bersepeda sih, tetapi tetap harus menjaga kesehatan gitu ya, tetap prokesnya harus dilakukan. Nah, kita kembali ke Mike. Dia mendapatkan sebuah kado, yakni sepeda. Karena rasa ingin tahunya ini sangat tinggi, ya, dia melakukan sesuatu adik-adik. Dia melakukan yang namanya mengamat-amati sepeda ini. Kita semua tahu bahwa sepeda ini memiliki bagian-bagian. Ada yang namanya rangka. Rangka itu adalah besinya itu ya, besi yang meliuk-liuk atau ada yang modelnya lurus seperti itu, sebuah sepeda. Lalu ada lagi bagian yang kita duduki, itu namanya sadel, begitu ya. Lalu ada lagi bagian rodanya atau ban seperti itu. Lalu remnya juga ada. Nah, untuk mengayuh gitu ya, untuk mengayuhnya kita butuh yang namanya pedal. Dan banyak sekali bagian-bagian dari sepeda yang dia itu penasaran, ada rantai dan segala macam. Nah, karena saking penasarannya sesuai dengan sifatnya si Mike ini yang kepo itu tadi, nah dia melakukan yang namanya bongkar adik-adik ya. Dibongkar itu yang namanya sepeda, bagian-bagiannya itu dilepas satu persatu, dicopotin satu persatu, sehingga dia sambil mempelajari, oh ini yang namanya pedal ya, dicopotlah sama dia. Oh ini yang namanya bannya itu ya, dicopot lagi sama dia. Dan dia berpikir bahwa dia nanti bisa merangkai kembali seperti sedia kala atau seperti sebelumnya. Tapi celakanya adik-adik, ternyata sepeda itu yang sudah jadi berantakan ya, yang tadinya utuh menjadi berantakan, bannya kemana gitu ya, kemudian setirnya itu tidak tahu kemana lagi, pedalnya ditaruh mana. Si Mike ini jadi kebingungan, tidak bisa mengembalikan lagi sepedanya secara utuh. Ya, kadonya menjadi sia-sia.
dia tidak bisa menikmati atau memakai sepedanya. Ada anak yang kedua, namanya Ana. Ana ini adalah seorang anak perempuan yang seringkali dia itu ragu-ragu atau bingung. Nah, ada nggak di antara kita yang kadang itu sering bingung ketika kita mau memutuskan sesuatu? Ya, misalnya, wah kita lagi ada di jalan, kita mau menuju ke suatu tempat dan bingung. Kemudian ada belokan seperti itu ya, mau belok ke kanan atau ke kiri ya, lalu bingung. Karena bingung, nanti ke kanan salah, nanti ke kiri salah. Yang diputuskan mungkin kadang-kadang kita, wah pulang aja deh daripada tersesat, seperti itu. Nah, si Ana ini juga berulang tahun adik-adik. Dan ternyata kadonya sama dengan si Mike. Si Ana mendapatkan juga sebuah sepeda. Nah, dia melihat sepeda itu bagus sekali. Dan masih baru ya tentu ya, masih bau toko, masih mengkilap, tidak ada kotor, bersih dan indah. Lalu anak ini mengamat-amati, dia bingung sesuai dengan sifatnya. Dia bingung, gampang sekali bingung dan ragu. Dia hanya melihat wah indah, menikmati keindahan sepeda, warnanya bagus, ya rodanya masih tebal, baru begitu. Terus juga sadelnya warnanya juga keren dan segala macam, ada tempat minumnya. Tapi karena dia bingung, bingung bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memakainya, lalu dia mengambil suatu keputusan. Yang dia lakukan adalah menyimpan sepeda itu di kamar tidurnya. Wah, dikasih tempat satu pojokan, bagus adik-adik ya, di tempat yang rapi. Sepeda itu diam di situ, sepeda itu tidak bergerak, tetap bersih, tetap indah, tapi tidak dipakai sama si Ana. Nah, adik-adik, bagian-bagian yang menurut anak itu cantik gitu ya, menarik karena ini sepeda model perempuan untuk anak ya, maka dia sayang sekali kalau seandainya nanti kotor atau rusak, sehingga yang dia lakukan adalah menyimpannya. Maka karena kebingungannya itu, dia tidak bisa yang namanya menikmati hadiahnya. Sepeda itu tidak bisa dia gunakan karena dia nggak ngerti adik-adik. Karena apa? Karena dia ragu, karena dia bingung, sehingga ya sudah dia taruh saja. Oke. Nah, dari anak yang kedua kita sekarang beralih ke anak yang ketiga. Namanya itu Selo. Kali ini kita akan berkenalan dengan Selo. Dia seorang anak laki-laki, tapi dia penuh semangat anaknya. Ya, anaknya itu penuh semangat, nggak gampang lesu gitu ya. Apalagi ibadah online seperti ini ya. Kadang-kadang males lah, pokoknya dinyalakan, pokoknya nanti absen foto, kumpulkan. Tapi ketika ditanyai mama gitu ya, tadi firman Tuhannya tentang apa? Apa ya nggak tahu mah gitu. Lagu-lagunya tadi nyanyi apa ya nggak tahu mah. Nah, Selo berbeda dengan orang yang demikian. Dia bukan anak yang seperti itu ya. Dia anak yang bersemangat, dia anak yang suka sekali belajar, dia anak yang pengen tahu juga, tetapi dia bukan anak yang sembarangan. Nah, kita lihat lagi, sama halnya dengan Mike dan Ana. Selo juga merayakan ulang tahunnya, dan ternyata sama adik-adik. Hadiah yang diperoleh oleh Selo adalah sebuah sepeda. Nah, ya sekali lagi bahwa si Selo ini digambarkan dia punya karakter yang anak yang cukup berhati-hati. Ya, tentang sesuatu hal yang baru, ya tiga-tiganya ini mulai dari Mike, Ana dan Selo ini menerima sepeda yang menurut mereka ini adalah barang pertama yang mereka punya, dan itu sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah mereka punya pengalaman. Lalu yang terjadi adalah Selo karena dia anak yang berhati-hati dan semangatnya untuk belajar, dia banyak tanya kepada orang tua, lalu kepada orang-orang dewasa di sekitarnya untuk dijelaskan ini barang apa namanya, bagian-bagian ini apa namanya dan fungsinya apa. Ya, roda ini kenapa kok bulat dan bagaimana dia bekerja? Lalu bagaimana cara saya menaikinya? Kalau saya pertama kali, apakah saya butuh bantuan yang kayak roda 3 seperti itu? Ya, nah Selo ini banyak belajar adik-adik. Kemudian setelah dia mengerti fungsi dari rem itu apa, fungsi dari pedal itu untuk mengayuh, lalu duduknya yang tepat itu bagaimana dengan posisi setir yang tepat, kemudian bagaimana cara mengayuh melaju dengan kecepatan yang baik, yang normal gitu ya, tidak sembarangan. Nah, dia banyak belajar.
ya sesekali sulit bagi dia untuk hal baru. Ketika dia coba naik sepeda, kemudian agak sedikit jatuh, dia hati-hati, dia pelan-pelan begitu ya, dia langsung siap siaga untuk berkuda-kuda dengan dua kakinya sehingga tidak sampai terjatuh. Nah, ini pelajaran buat adik-adik kalau bermain sepeda ya, tanpa jangan sampai kita belum pernah belajar naik sepeda kemudian kita sembarangan naik sepeda tanpa pengawasan dari orang tua. Nah, ini yang Selo lakukan. Ketika dia belajar pertama dan dia tidak tahu, dia minta bantuan kepada orang tua, kepada orang dewasa untuk mengajari. Dan akhirnya sepeda yang dipakai oleh si Selo ini, yang tadinya dia juga bingung sih, sama seperti Ana, ingin tahunya juga sama seperti Mike, tetapi cara dia belajar itu berbeda. Cara dia mengambil keputusan itu berbeda. Dia banyak belajar dari orang-orang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Selo bisa menikmati hadiah ulang tahunnya, yakni sebuah sepeda di komplek rumahnya. Dia mencoba untuk mengayuh, wah seneng ya gitu ya. Ternyata dia tidak hanya sendiri, selain Ana dan selain si Mike yang sepedanya akhirnya tidak bisa digunakan, dia punya teman-teman nih, teman-teman yang sama-sama memiliki sepeda, dan akhirnya dia senang, dia merasa berbahagia dan dia bisa menikmati apa yang menjadi berkat ulang tahunnya. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga anak ini, Mike, Ana, dan Selo? Mike adalah seorang yang terlalu berani. Ketika dia berbuat segala sesuatu, dia memutuskan tanpa ia bertanya, tanpa ia meminta tuntunan atau bantuan, dia lakukan sendiri dan hasilnya berantakan. Lalu si Ana ini segala sesuatunya juga bingung, dia nggak pernah tanya. Seandainya dia bertanya kepada orang tua atau kepada orang di sekitarnya untuk mengajari dia, Kak Wempi yakin dan kita semua yakin bahwa Ana juga bisa menikmati sepedanya. Tetapi itu tidak terjadi karena dia selalu bingung, ragu, dan akhirnya diam, akhirnya memutuskan sendiri bahwa sepedanya disimpan. Lalu bagaimana dengan Selo? Apa yang bisa kita pelajari dari anak ini? Dia adalah anak yang banyak belajar. Selain itu, dia anak yang selalu terbuka kepada orang untuk minta bantuan. Nah, kalau kita tidak tahu tentang sesuatu, jangan kita malu untuk bertanya. Cek, ya. Cek. Nah, kita cek dulu mic-nya ya. Ya, baik. Si Selo ini juga tidak segan-segan ketika dia tidak tahu tentang sesuatu, dia berhati-hati di dalam bertindak, tidak terburu-buru dan tidak sembrono. Sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Amsal. Amsal ayat yang ke-16, maksud Kak Wempi pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Semua membuka, saya tunggu. Sekali lagi, Amsal 16 ayat 9. Perkatakan firman Tuhan ya, jangan cuma dibaca di dalam hati, tapi keluarkan di mulut kita masing-masing. Sekalipun Kak Wempi gak bisa mendengar secara langsung suara kalian, Tuhan ada di sana mendengar kalian untuk berkata-kata firman Tuhan. Kita baca pada hitungan ketiga bersama-sama. Amsal 16 ayat 9. 1, 2, 3. Hati manusia sekali lagi ya, ulang ya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi dengan mantap dan penuh kesungguhan, hitungan yang ketiga kita baca bersama. 1, 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, adik-adik, biarlah di dalam segala sesuatu di dalam hidup kita, kita menyadari bahwa kita perlu tuntunan dari Tuhan. Kita perlu bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu. Lewat apa ya yang bisa kita lakukan dengan bertanya kepada Tuhan? Ya, jelas lewat berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, terutama tentang hal-hal baru yang kita lakukan, supaya kita tidak salah di dalam melangkah dan mengambil keputusan, maka yang perlu kita lakukan adalah bertanya kepada Tuhan.
Nah, adik-adik, sehingga kita bisa menikmati yang namanya berkat-berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ingat, ambil keputusan itu bukan keputusan pribadi kita karena kita sering kali salah, tetapi kita minta tuntunan Tuhan agar keputusan yang kita ambil itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi ini, Tuhan sudah menuntun setiap kami, Tuhan sudah mengarahkan setiap kami untuk berbuat segala sesuatu. Terlebih dahulu kami perlu bertanya kepada Tuhan, agar firman Tuhan selalu menuntun kami setiap hari. Pakai setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang selalu bersemangat untuk belajar, yang selalu fokus di dalam melakukan segala sesuatu. Terutama di hari-hari ini kami masih melakukan banyak hal di rumah. Berkati Tuhan setiap orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati saudara-saudara kami, berkati juga teman-teman kami dan guru-guru kami. Kami perlu pimpinan Roh Kudus, kami perlu pimpinan Tuhan setiap hari agar setiap langkah yang kami ambil benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Luar biasa sekali ya firman Tuhan yang kita dengar. Benar-benar luar biasa ya Kak Sylvia. Mungkin Kak Evan ini jadi anak yang ketiga. Soalnya Kak Evan ini juga kepo gitu ya. Tapi mau keponya yang berguna buat Tuhan ya. Jadi luar biasa sekali adik-adik ya. Yang lagi bingung menentukan jalannya ya, tanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang menentukan arah hidup manusia ya. Kita semua diberkati Tuhan. Semoga adik-adik hari-hari yang adik-adik jalani, adik-adik jadi anak yang ketiga ya, selalu penuh dengan semangat, penuh dengan keceriaan, memberikan yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan berjumpa lagi minggu depan, masih tetap online ya. Adik-adik tetap berdoa supaya keadaan ini segera berubah ya, berubahnya menjadi lebih baik lagi ya. Oke, luar biasa sekali. Sekali lagi kita akan tutup mata, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti Bapak Gembala akan memberi kita berkat supaya seminggu ke depan di dalam perjalanan kita belajar, kita di rumah, kita selalu diberkati oleh Tuhan ya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya bukan berarti kami selesai untuk berdoa, tetapi kami ditambahkan, kami diberikan lebih lagi agar kami mampu memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang akan kami jumpai. Bapa yang penuh kasih, di akhir dari ibadah kami, biarlah Engkau sendiri yang hadir di dalam hati kami masing-masing, memberikan kami yang terbaik ketika kami besok memulai belajar kami kembali untuk di rumah. Jadikan kami anak-anak yang berbeda seperti anak-anak yang lain, supaya kami ada terang Kristus di dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau juga memberkati orang tua kami. Berikanlah kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan umur panjang, agar mereka senantiasa boleh mendampingi kami, mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan. Marilah kita menerima berkat. Mari anak-anak, kita akan terima berkat ya. Terimalah berkat, di dalam berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih dan rahmat di dalam Yesus Kristus,
persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah sebentar sore, ibadah umum, Tuhan tolong semua jemaat Tuhan. Ini doa kami. Kalau mungkin ada anak sekolah minggu yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.